Guys, halo guys, we are back, ya nggak Bang? kami kembali. Kali ini di preview MotoGP Teruel 2020. Itu dia tuh, ya masih di sirkuit Aragon, double header ya Bang ya? Double headernya. Double header, dan ini pastinya menjadi menarik nih Bang. Pasti. Menjadi menarik, itu mulu menjadi menarik. Emang bener ya Bang? Gak mungkin dong menjadi mendorong. Menjadi menarik. Nah, Bang. Ya. Kira-kira akankah ada kejutan nih Bang di MotoGP Teruel 2020 ini? Karena kan ya kita tahu sendiri nih, MotoGP sudah memasang picture nih, gambar. Iya nggak? Istilahnya ada sekitar ya beberapa, ya belasan pembalap lah. Betul. Yang menjadi kandidat untuk menjadi pemenang ke-9 Bang. Iya, sampai dibilangnya Nine Cloud. Apaan Nah, Nine itu Cloud? dia. Kita taunya langit ke-9. Iya, betul. Selama ini kita taunya ada langit ke-7 Bang. 7 doang. Ini Iya. ada langit ke-9. Setuju. Waduh. Kira-kira nih Bang, Ya. Bang Joni. Ya beruntung lagi nih, kita sempat untuk menyaksikan FP1 nih Bang ya. Iya, betul, Nah. betul. Menurut Bang Joni, Ya, apa yang akan terjadi di MotoGP Teruel 2020? yang pasti akan lebih sengit karena ini kan istilahnya pembalap-pembalap MotoGP sudah tahu kekurangan mereka di putaran sebelumnya sepekan lalu, apa kelemahannya dan apa kelebihannya, dan tentunya ini akan menambah sengit pertarungan. Tidak hanya kemarin terjadi kejutan juara baru, terus kemudian Alex Marquez double podium, kemudian Joan Mir akhirnya bisa memuncaki klasemen pembalap, akan tetapi juga ini saatnya pembalap-pembalap yang sebelumnya terseok-seok mungkin akan berusaha untuk bangkit. Sebut saja Seok-seok siapa Bang? ya Andrea Dovizioso, kemudian Maverick Viñales, dan juga Fabio Quartararo. Itu yang paling terseok Bang. Betul. Ya itu dia, start dari pole position, finish di 18. No point. Kacau banget gitu kan. Mentok jadinya. Itu dia tuh. Kondisi seperti itu harus tersalip oleh Joan Mir. Nah, artinya saat kemarin press conference juga, Quartararo akan mencoba istilahnya belajar dari kesalahan kemarin, karena faktanya memang mereka melakukan kesalahan, memilih medium depan tapi tak pernah mencoba dengan mengurangi tekanan ban, ternyata berantakan. Begitu juga Maverick Viñales, ternyata dia coba untuk melepaskan diri malah tidak berhasil, dia kendor meskipun akhirnya dia di lap-lap terakhir. Nah inilah mungkin yang mesti mengubah karakter gaya balap dari Maverick Viñales, bagaimana dia tetap bisa konstan sejak awal sampai tangki bensin ya istilahnya udah habis ya. Iya. Justru karena setelah habis malah lebih ritmenya lebih bagus. Lebih bagus. Bukan habis dalam artian kayak Joan Mir ya. Alex Rins habis benar setelah habis finish jadi mogok. Ya. Dan juga Andrea Dovizioso berharap dengan kemarin dapat informasi di kondisi dan cuaca yang tidak begitu bagus, harapannya nih dipastikan nih sepertinya cuaca di Aragon untuk MotoGP Teruel 2020 ini jauh lebih stabil. Tidak ada angin dan bahkan tadi di practice pertama pun suhu cukup ideal lah, udah di kisaran main di 20-an ya Bang. 20-an derajat. Nah, ini membuat Andrea Dovizioso pun optimistis dan bahkan dia sampai sesumbar. Oke, saya tertinggal 15 poin dari Joan Mir, tapi masih akan ada 4 ronde tersisa dan dia akan menjadikan momentum Teruel ini kebangkitan dari seorang Andrea Dovizioso. Jadi ya Andrea Dovizioso kemarin di preview MotoGP Aragon ya, itu udah sempat kita masukkan dalam kandidat pemenang. Untuk pemenang kan, tapi ternyata ya itu berantakan di sesi kualifikasi, dia tidak lolos Q1 juga kementok di Q2, harus start di belakang. Nah, itulah dia. Berarti ada kemungkinan nih Bang, ada kemungkinan ya? Bukan kemungkinan lagi, seru pokoknya. Bakal berlangsung seru nih? Betul. Lebih seru daripada pastinya tadi kemarin nih? Iya, pre-practice tadi kita sempat saksikan aja, ada nama Alex Marquez tiba-tiba. Itu dia tuh Bang. Catatan waktu tercepat. Itu dia. Kemudian tuh. ada Takaki Nakagami. Nah. Dan Joan Mir kembali, dia mulai menemukan istilahnya ritme settingan yang terbaiknya balapnya nih. Ya. Iya. Ketika balap nih. Tuh. Dan dia akan berusaha untuk mencoba di sesi kualifikasinya dulu
dulu nih biar time bisa attack-nya, biar bisa masuk ke jajaran barisan depan depan lagi kayak kemarin. Nah, berarti akan ada kejutan, guys. Siap. Tapi sih sebelum ke prediksi nih, Bang. Oke. Ya, kita kan gua kedinginan, Bang. Asli, ini di mana sih, Bang? Ini tempat kapan sih, Bang? Ini kalau boleh bilang ini sektor X. Sektor X ya? Iya. Iya. Di sini tempat spesial nih buat temen-temen yang suka off-road ya. Ya, off-road, enduro, getaway, enduro, adventure. yang bosen dengan suasana jalan raya bisa main ke sini. Nah, karena di sini nggak cuma sekedar ya menjual part-part off-road aja, Betul. aparel off-road, ya, tapi akan ada tempat ya, Bang, untuk bermain adventure. Dan untuk tempat adventure itu sobat bisa saksiin videonya secara lengkap di Grid Motor. Oh, di Grid Motor. Di YouTube Grid Motor. Iya, ulasan di Grid Motor. Nanti itu kan ada ulasannya nih tentang si sektor X ini nih. Iya. Gitu. Oke, guys. Nah, sekarang kita prediksi nih, Bang. Oke. Prediksi dulu. Oke. Juara 1 kira-kira siapa nih, Bang? Saya saya sedikit condong ke Joan Mir. Joan Mir. Joan Mir. Oke, itu satu ya. Kemudian kedua mungkin bisa Maverick Vinales bisa. Maverick Vinales. 3 mungkin 3. Alex Rins. Alex Rins. Iya. Oke. Alex Marquez-nya kemanain, Bang? Ya, ini Alex Marquez saya masih agak... Tadi dulu, jadi jawab itu dulu. Masih agak-agak ragu. Tadi dulu. Oke. Karena kita biar lebih enak nih, Bang. Oke. Kita bedah satu-satu. Siap. Kenapa harus Joan Mir yang istilahnya menjadi pemenang di MotoGP Teruel nih, Bang? Betul. Kenapa Bang Joni pilih? Satu, Joan Mir. saat ini dia memimpin klasemen. Ya. Dan satu lagi, kalau dia ingin terus mempertahankan momentum ini dan setidaknya di 3 ronde berikutnya bisa jadi juara dunia, dia harus memetik kemenangan. Momentum itu ada di MotoGP Teruel ini. Kalau kita melihat sempat ke belakang di setiap ronde back to back ini, Joan Mir tampil cukup bagus di putaran kedua di sirkuit yang sama. Kalau kita ingat kayak di Austria ya. Ya, cuman sayangnya memang kemarin tuh ada insiden red flag lagi. Nah, seandainya itu gara-gara Vinales ya. Betul. Kalau seandainya itu berhasil, mungkin dia akan maju ke depan dan paling tidak mulai termotivasi ini si Joan Mir untuk menjadi pembalap Spanyol keempat sebagai juara dunia setelah Alex Crivie di tahun 1999, kemudian Jorge Lorenzo 2010, 12, 15, kemudian Marc Marquez 2013 sampai 2019 kemarin. Ini menjadi pembalap keempat Spanyol. Dan juga motivasi dia terakhir adalah menjadi pembalap Suzuki pertama juara dunia di era 4 tak. MotoGP lo guys, MotoGP. Bukan yang GP 500, bukan GP 500 ya. 500 bukan, 500 kan ada Derisi, ada Kevin Swan, dan terakhir ada Kenny Rodet Junior. Itu kenapa saya melihat Joan Mir seperti itu, dan juga kalau kita melihat ya dia menjadi pembalap paling konsisten selain mungkin yang lebih konsisten Takaki Nakagami sih. Cuma untuk podium saya melihat Joan Mir dan modal untuk bisa dia makin menegaskan dirinya layak sebagai juara dunia, dia harus minta kemenangan dan mudah-mudahan dia juara di MotoGP Teruel 2020. Ya, seenggak-enggaknya apa ya Bang? Mungkin ya kalau kita inget nih Nicky Hayden ya. Nicky Hayden, betul. Nicky Hayden menjadi juara dunia 2006 ya. 2006. Nah, itu dia bisa dikatakan ya berawal dari konsistensi Bang. Betul, selalu finish. Sudah pernah melakukan podium dari NF dan pernah memang juara dulu gitu loh. Ya juara dulu, tapi sisanya kan akhirnya ya konsistensi sih Bang sebenarnya. Nah, ini yang mungkin ingin dibalik sama Joan Mir kali Bang ya. Setuju. Jadi ya kalau kita lihat Joan Mir secara konsistensi udah mulai nih. Cukup bagus. Ya kan udah cukup bagus. Nah, tapi belum meraih juara nih. Betul. Makanya itu saatnya untuk menang dulu nih di MotoGP Teruel. Jadi si Joan Mir sempat bilang, kan ada pepatah, kalau kamu pengen finish, ya kalau pengen finish pertama nih di MotoGP kamu pertama harus finish dulu. Nah, demikian juga kalau kamu memenangi titel juara dunia, kamu harus sekalinya bisa menang ronde MotoGP. Soalnya apa ya Bang? Ya kalau misalnya kita bicara tentang
pesaingnya nih. Iya. Quartararo. Udah menang. Terus udah menang. Andrea Dovizioso udah menang. Maverick Vinales udah menang. Ya berarti kan seenggaknya dari 4 yang tadi kita sebutin nih, tinggal si Joan Mir yang belum meraih kemenangan. Untuk itu makanya nih bukan alasan tapi prediksi Bang Joni, Joan Mir yang akan tampil sebagai pemenang. Oke. Karena kalau kita lihat ya dari catatan Bang, dari catatan waktu di MotoGP Aragon kemarin, betul. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya. Setuju. Dari tipis. Alex Rins dan juga Alex Marquez. Iya. Oke. Nah, itu untuk yang Joan Mir, guys. Oke. Kalau untuk Vinales, apa Bang? Ini kenapa? Saya melihatnya karena kemarin itu memang tidak terlalu fokus untuk pemilihan ban yang lebih banyak. Oke. Nah, karena kemarin dia tahu menggunakan soft itu kayaknya bukan opsi yang cukup bagus. Dan kemudian dia tahu kemarin itu ternyata di beberapa 5 lap terakhir catatan waktu dia mulai bagus. Artinya ada data tambahan buat seorang Maverick Vinales itu pertama. Kedua, dia juga istilahnya kan poinnya tidak terlalu jauh dari Joan Mir. Ya. Dia mencoba untuk setidaknya bisa mengambil kesempatan itu di sirkuit yang notabene Maverick Vinales pun suka. Ya. Dan tentunya ini juga menjadi ya istilahnya pembuktian buat seorang Maverick Vinales karena sebagai pembalap tim pabrikan ya kita nggak bicara Valentino Rossi karena sudah tidak ikut beberapa ronde dan juga dia selalu kemarin 3 kali turun DNF. Iya, absen 2 ronde. Iya. Artinya nih benar-benar pabrikan Yamaha bergantung kepada Maverick Vinales. Nah, seandainya Maverick Vinales bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Ya, oke, tidak menang. Podium juga udah hasil yang sangat bagus. Setidaknya ini akan tetap menjaga ya persaingan di gelar juara dunia ini tetap dekat nih, apalagi ntar ketemunya Valencia dan Portimao. Ini tentunya buat momentum nih, artinya ya kalaupun menang tentu akan makin meningkatkan kepercayaan diri Maverick Vinales. Kalau hasilnya juga podium, ini menjadi modal karena masih akan ada 3 ronde ke depan. Nah, ini bicara lagi tentang seorang Maverick Vinales yang ya tadi Bang. Soal ban ya di MotoGP Aragon kemarin kan dia bermain dengan soft nih. Betul. Nah, sekarang dia coba bermain dengan soft medium nih sebenarnya. Medium, betul. Ini apakah akan menjadi bumerang lagi buat dia? Ya. Atau ya suatu keputusan yang tepat? Karena bentuknya ini ya bisa dibilang gambling nih Bang, berjudi nih. Setuju. Ini yang memang masih menjadi banyak pertanyaan juga nih seorang Maverick Vinales. Tidak hanya Maverick Vinales, Fabio Quartararo juga ini kok bisa cukup bagus di saat sesi Jumat dan Sabtu, tapi di saat balapannya agak sedikit bermasalah. Ini mungkin menjadi sebenarnya tanda tanya juga karena itu untuk menunjukkan hal itu, menunjukkan pembuktian apakah memang bagus pembalapnya atau motornya. Ya inilah saatnya pembuktian buat seorang Maverick Vinales. Jangan salah, Maverick Vinales ini pun kan ya musim ini dipercaya sebagai pengembangan motor. Masa iya dia yang mengembangkan motor, masa iya yang lain yang menang gitu kan? Bisa tapi menang, dia bisa aja kan kayak begitu. Itulah artinya nih ntar malah akan menjadi bumerang nih buat seorang Maverick Vinales. Selain dia menjadi kapten di tim pabrikan Yamaha saat ini, kemudian juga kan dia menjadi otak pengembangan juga. Nah, ini sepertinya harus dibuktikan oleh Maverick Vinales. Setelah kemarin akhirnya kan meletek tuh di San Marino, di Misano, di Emilia Romagna. Ya meskipun banyak orang, wah apaan ini, apapun, makanya dia bisa menang. Setidaknya ya untuk membuat orang makin oke deh Maverick Vinales layak sebagai kapten tim pabrikan Yamaha. Dia harus membuktikan menang syukur, podium oke lah gitu. Apalagi ya tahun depan ya jelas sebagai kapten banget tim pabrikan kan. Betul. Ya Valentino Rossi hilang, Fabio Quartararo sebagai rookie kan di tim pabrikan. Betul. Oh nggak mau nih perannya seorang Maverick Vinales nih sangat dipertanyakan dan buktikan di Terwal 20, Valencia 1, Valencia 2 dan juga di Portimao. Oke. Itulah yang ketiga Bang. Ini. Kenapa Bang? Alex Rins sebenarnya kemarin juga tampil mengejutkan pertama, dan kondisinya Alex Rins sendiri sebenarnya tidak dalam posisi 100% fit ya karena cedera di bahu kanannya. Tetapi ingat Aragon ini kan
anti clockwise, Ya. artinya kebanyakan tikungan ke kiri, dan Alex Rins kemarin menunjukkan bahwa dia tampil cukup bagus. Sebenarnya ya Alex Rins tetap akan berusaha untuk menang karena di saat press conference dia sempat menolak mentah-mentah dari floor kalau dirinya cuma akan jadi istilahnya ya peran partisipan gitu, karena 4 pembalap ini justru saling berebut poin di dan hanya puncak 15 klasemen. nah dia tertinggal 36 poin, tapi Alex Rins akan mengacak-ngacak. Ini kalau sampai bisa mengacak-ngacak tentu ini akan merugikan buat 4 pembalap, dan Alex Rins yakin karena dia melihat nih cuma ditinggal di Portimao aja nih. Portimao kan itu masih ke kanan kan, sementara Valencia anti clockwise. Ini akan jadi modal buat Alex Rins, minimal dia mungkin akan meraih podium kalau dia apes. Kalau namanya mungkin dia tampil sebaik kayak kemarin, dia akan bisa juga menang. Dan sepertinya dia tidak akan membiarkan pemimpin besar ini bisa leha-leha. Dia akan mencoba untuk mengganggu ini, dan dia akan juga ikut meramaikan persaingan. Itu sebabnya saya yakin dia bisa bersaing meraih podium, dan ya kalau namanya menang ini satu hasil yang sangat luar biasa buat seorang Alex Rins. Nah makanya karena ya tadi Bang 36 poin bedanya nih ya, bedanya 36 antara Alex Rins dengan si Joan Mir. Iya. Sementara nih masih ada 4 seri lagi yang harus dijalani. Betul. Dengan 100 poin tersisa, guys. Setuju. Iya nggak? 100 poin 100 masih poin ya bisa terjadi. 36 poin apapun bisa terjadi, gitu kan. Kecuali kalau misalnya 36 poin dengan jarak ya mungkin 2 seri tersisa ronde, gitu. Iya, ini agak sulit. Mau nggak mau ya apa yang dilakukan oleh Alex Rins terhadap Alex Marquez di 2013 lalu. Iya. Di kelas Moto3 ya. Moto3. Itu bisa terjadi untuk Joan Mir nih. Joan Mir, betul. Ya istilahnya tim order, guys. Nah tapi mungkin aja nggak Bang ya, kalau misalnya ya tadi nih nanti nih ya Alex Rins membackup Joan Mir, mungkin nggak sih sebenarnya? Seandainya kejadian misalkan 2 ronde lagi, karena kemarin sempat ditanyakan juga tuh dari floor media luar negeri mengatakan, Joan Mir kalau di tim Suzuki ntar ada tim order nggak? Dia mengatakan selama masing-masing pembalap bisa bersaing, punya kesempatan untuk menang, untuk bisa mengejar juara dunia, mereka tidak akan ada tim order. Tapi kalau sampai kemungkinan selisih poin yang mungkin katakanlah bisa bicara Alex Rins sudah cukup jauh untuk mengejar juara dunia, mungkin Alex Rins dengan legowo akan membantu. Tapi kalau kita melihat sekarang 100 poin, 36 poin perbedaannya dengan Joan Mir, itu masih istilahnya persaingan tetap terbuka, tidak ada urusan tim order. Dan kalau kita melihat pun kan di Suzuki ini kan tim pabrikan yang mungkin belum punya tim satelit. Dan juga kalau kita melihat pengembangan Suzuki di MotoGP saat ini tuh diserahkan kepada masing-masing pembalap. Artinya masing-masing punya settingan berbeda nih. Setuju, punya settingan berbeda, punya gaya yang berbeda, dan punya cara untuk menang yang berbeda pula. Oke, nah ini yang menjadi menarik adalah Bang, akankah nih foto yang terpampang itu Joan Mir berada di depan, itu akan menjadi kenyataan nggak untuk jadi pemenang ke-9 nih? Karena ya itu tadi, ya gue sih ngambil cocok loginya aja nih Bang, ya kan, kalau ngambil cocok logi bahwa ya tadi nih si MotoGP memasang Joan Mir di depan kan. Bang Jody menjagokan Joan Mir gitu kan. Ini cocok logi sebenarnya. Cocok logi nggak ya? Ya pasti harus nunggu race-nya. Iya, tentunya. Nah, nih Bang, yang menarik adalah Alex Marquez. Ini asli nih. Ini apa ya? Ini bikin ya gua akuin sendiri. Ya bukan yang meremehkan ya Bang ya. Setuju. Bukan yang meremehkan, bukan yang menganggap enteng Alex Marquez gitu kan. Karena ya dari seri awal ini ya apa ya? Ya seorang Alex Marquez, seorang rookie gitu kan. Belum menonjol. Terus tiba-tiba bikin kejutan gitu kan. Ini seolah membuka, wah ternyata Alex Marquez punya potensi yang luar biasa gitu kan Bang. Nah, kenapa nih di MotoGP Teruel ini nih? Kira-kira nih. Ya saya melihatnya mungkin akankah tetap kayak kemarin? Memberi kejutan lagi dengan back to back podium atau enggak? Ini kita akan lihat lagi nih, karena kalau kemarin sempat diungkapkan bahwa problem dari Alex Marquez ini sebenarnya
memang dia belum istilahnya tidak terlalu confident dengan settingan motor yang awal-awal karena pada saat kejadian di terakhir itu tes Qatar, kemudian tiba-tiba Marc Marquez melakukan settingan sendiri dan tiba-tiba harus ada pandemi kemudian baru dimulai Juli kemarin, ya memang Alex Marquez bilang karena kurang lagi melakukan pengetesan dengan motor baru dia agak sedikit kerepotan bahkan berkali mengalami crash. Namun setelah kemarin back to back di San Marino di Misano itu kan dia melakukan ada sesi pengetesan sebelum ketemu Misano. Nah di situ Alex Rins mengaku mulai ketemu settingannya dan juga dari pihak HRC sudah mempercayakan istilahnya pengetesan beberapa bagian yang disesuaikan dengan karakter balapnya si pengembangan part untuk Alex Marquez. Dan dari sini Alex Marquez mulai istilahnya mulai percaya diri, kemudian dia mulai tampil bagus dan akhirnya di Prancis di kondisi basah cukup bagus juga. Barulah kemudian dia tampil di kemarin Teruel itu yang notabene karakter motornya cocok dengan Honda motor MotoGP. Nah, tadi sempat kita lihat nih Bang. Di FP1 Alex Marquez udah menggunakan reinforced chassis karbon. Iya, di sasisnya. Ini sebenarnya sempat pakai awal-awal kan. Oleh Marquez. Terus sudah gitu sama Stephen Bradle, tapi sama Stephen Bradle ini nggak berkembang. Nah, yang menjadi menarik justru ketika Alex Marquez pakai reinforced chassis satu loh Bang. Nah, artinya ini mungkin ada perubahan yang mencolok, artinya mulai dipercayakan. Nah, kita akan lihat nih, karena tadi setelah Alex Marquez sempat bikin cetak power cepat, dia crash. Artinya crash, kita akan lihat di FP2, di FP3, FP4 dan juga kualifikasi apakah akan tetap digunakan. Kemudian atau juga mungkin Alex Marquez sudah mulai kalau kemarin dia bilang itu memang dia sebenarnya udah dapat settingan untuk race pace-nya sejak awal, tapi memang belum dapat di kualifikasinya. Artinya time attack-nya belum dapat. Nah, mudah-mudahan mungkin dengan reinforced chassis ini dia bisa mendapatkan time attack, kualifikasi lebih bagus, dan mungkin settingan balapnya dia akan bisa jauh lebih luasa. Jadi itulah ya Bang ya. Ya kalau gue sih tetap apa ya? Gue ngeliat yang di edisi, bukan edisi. Kalau edisi koran dong ya. Nah di episode kemarin bahwa gue ngeliat seorang Alex Marquez adalah pembalap yang sudah menemukan kepercayaan diri nih Bang. Terutama untuk di bagian depan nih, di front end. Karena ya kita tahu sendiri nih, bisa dibilang nyawanya, bukan nyawa ya, tapi intinya pembalap ngebawa motor itu ada di depan. Belakang tinggal ngikutin sebenarnya kan. Nah itu udah ketemu sebenarnya sama Alex Marquez nih. Dan gue kalau gue sendiri nih Bang agak sedikit menjagokan Alex Marquez podium ya. Belum juara sih belum ya, tapi podium untuk di MotoGP Teruel 2020. Tapi kita harus kita lihat bener nggak nanti. Setuju gitu. Bang. Aduh, ini Bang, KTM nih Bang. What happened nih sama KTM nih? Jadi kalau kita melihat KTM ini mungkin kalau kita melihat kemarin kan handicapnya itu dia punya istilahnya konsesi. Kemudian berkali-kali tampil latihan di sirkuit Brno, kemudian latihan di sirkuit juga Red Bull Ring. Nah, di Aragon ini memang mereka kurang begitu banyak istilahnya intensitas untuk melakukan pengetesan, sehingga secara performa dan kalau boleh kita lihat ini sirkuit pun agak unik karena anti clockwise, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini mungkin menjadi problem tidak adanya banyak pengetesan di sirkuit yang anti clockwise seperti Aragon, dan mereka lebih banyak di sirkuit yang memang karakternya atau itu ke kanan, dan juga sirkuit yang memang menjadi karakter powerfulnya KTM. Ini yang menjadi masalah dan itu sebabnya kemarin agak kesulitan. Dan terkait kemudian juga suhu yang dingin, kemudian angin yang gede, jadi mereka tidak mendapatkan database atau input yang cukup penting untuk menghadapi race day di MotoGP Aragon. Nah, ini Bang, apakah mungkin ya salah satu nggak berjayanya si KTM di Aragon ini itu karena ya kalau kita perhatikan sektor 1, sektor 2 ini banyak istilahnya rolling speed nih sebenarnya ya kan. Betul. Banyak rolling speed. Sementara di sektor 3, sektor 4 ya cukup memanjakan akselerasi. Betul.
pengaruh dari situ nggak sih Bang? Saya pikir iya. Karena kalau kita melihat seandainya mungkin satu rolling speed agak sedikit dikombinasikan dengan top speed, mungkin itu akan lain ceritanya. Kayak ini ketemunya kan satu sektor 2 ini rolling terus yang membuat ya agak sulit buat motor ini. Dan kalau kita melihat bahkan ya seorang Ducati pun yang hampir sama menggunakan konfigurasi Vivo, ya mereka pun agak sedikit kompromi gitu. Nah ini yang memang belum dilakukan oleh KTM karena memang Aragon ini bukan jadi menu untuk latihan si KTM beberapa waktu belakangan. Jadi si Pedrosa ini belum sering-sering berlatih di itu dia tuh. Aragon. Berarti harusnya Pedrosa lebih banyak main di ya sirkuit kayak gini gitu ya. Buat pengembangannya lagi nih. Itu karena yang menjadi PR buat sebenarnya buat Yamaha gitu. Karena kalau kita lihat nih Bang, kita lihat Ducati sendiri sebenarnya sudah memperbaiki ya sedikit lebih baik lah. Setuju. Di cornering speednya nih betul. Walaupun belum mendekati sempurna seperti Yamaha ataupun Suzuki gitu kan. Tapi setidaknya Ducati udah cukup lebih baik lah ya. Iya. Dan itu belum dimiliki sama si KTM nih. Si KTM belum, karena mereka mungkin keterbatasan waktu. Mungkin kalau seandainya balapannya normal seperti tahun lalu, mungkin dia akan ada jatah nih latihan di Aragon, latihan di sirkuit yang anti-clockwise. Apalagi secara jatah mesin sekarang udah dikurangin kan? Dari tadinya 7 sekarang udah tinggal 5 nih. Ya, bahkan jatah dia mesin. Dia 9 sebenarnya, jadi 7. Kan dia masih konsesi. Itu. 9 jadi 7, tapi kan gara-gara Covid Bang, itu jadi 7 jadi 5 kan? Iya, betul. Gitu. Jadi memang artinya ya setidaknya si KTM pun mungkin juga agak terkendala dengan kondisi pandemi ini karena untuk pergi ke jangankan ya keluar negeri gitu, di antara Eropa pun ini beberapa agak sulit sih agak sulit. Tuh. Nah, itulah ya. Siap. Ya prediksi dan preview untuk di MotoGP Teruel 2020. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya ini. Atau ada yang mau prediksi yang lain gitu. Kalau sobat-sobat prediksinya kayak gimana? Tulis di kolom komen ya. Tulis di kolom komen. Dingin banget ini Bang, tepat dingin banget. Iya. Padahal ininya buat main tanah ya. Main tanah untuk rata-rata off-road kenanya matahari kan. Betul. Apalagi hujanan gitu kan. Nah, tapi ini dingin banget Bang. Setuju nih. Thank you ya buat X nih. Thank you. Boleh main-main ke sini. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Oters ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit juga. See you guys, kita ketemu di review MotoGP Teruel 2020.